sehingga di siang hari yang mulia ini kita kembali bisa menambah bulir-bulir pundi-pundi amal kita. Kita bisa berkesempatan untuk mohon ampun terhadap salah-salah dan dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang silam. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka yang mulia dan suci, yaitu mengembalikan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah dengan menjalankan satu kewajiban kita kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tidaklah keluar kita dari masjid yang mulia ini kecuali seluruh hajat-hajat kita, seluruh niatan-niatan baik kita akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan satu anugerah tertinggi, kenikmatan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya, di mana Allah memberikan kepada mereka kepercayaan, panjang umur, kesehatan, kesempatan dan seluruh potensi kehidupan. Ia juga diberikan oleh Allah hidayah, taufik, inayah, sehingga ia mampu menjalankan semua potensi kehidupan yang Allah berikan itu sebagai sarana, prasarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri mereka sekuat mungkin menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang dicintainya. Karena Allah mengatakan innal arda yarithuha ibadiyas salihun, sesungguhnya Allah hanya persiapkan bumi dan isinya ini hanya diwariskan kepada mereka hamba-hamba pilihan, yaitu orang-orang saleh. Maka setiap kita pasti menginginkan diri kita bagian dari orang-orang soleh tersebut, sampai para nabi dan rasul di dalam munajat doanya kepada Allah senantiasa mereka minta untuk digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Maka pasti ada satu pertanyaan besar di dalam relung hati kita yang paling dalam. Benarkah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah, senantiasa mendapatkan perhatian dan pandangan khusus Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Zainal Ali bin Abi Thalib, salah satu murid didik baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau pernah mengatakan dalam mutiara hikmahnya, laula khamsu bisarin la sara nasu kulluhum salihin. Andaikan tidak ada 5 macam penyakit dalam diri seseorang, dipastikan setiap orang semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Namun ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, umumnya 5 penyakit ini mereka begitu mendarah daging dalam diri kita dan begitu sulit dan pelik untuk kita bersihkan sama sekali. Apa itu? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, nerimanya kita terhadap kebodohan. Kita begitu tidak antusias manakala untuk menuntut ilmu yang berkait dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para alim, para ulama kepada kita. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu nafi'. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang membuat kita lebih kenal kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita terobsesi dan termotivasi untuk senantiasa melakukan amal ibadah, meningkatkan amal kebaikan dan kebajikan, membuat diri kita taat terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam melanggar aturan dan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan dunia ini. Umum kita tidak memiliki antusias untuk itu. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah zakat, selesai. Padahal di balik sholat yang merupakan kewajiban bagi kita, zakat, puasa dan yang lain sebagainya, ada tuntutan dan tuntunan yang harus banyak kita ketahui daripada ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penyakit yang kita miliki adalah kita enggan, sungkan, bahkan bermalas-malasan untuk menghadiri majelis-majelis taklim, majelis yang dibahas dalamnya hukum agama Allah. Justru kita lebih memilih ilmu-ilmu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, yang membuat lupa dan lelai diri kita terhadap
pasti bakal meninggalkan kehidupan dunia itu untuk kembali ke pengalaman tidak ada lagi akhir. Umumnya kalau penyakit pertama tidak memiliki panel keilmuan yang berkaitan dengan masalah ma'rifah atau menyampaikan diri kita kepada Allah, pasti akan muncul sebab kedua, yaitu tamak terhadap kehidupan dunia. Dengan segala cara yang ingin dapatkan itu ke dunia, harta benda dunia, pada semua itu telah akan kita tinggalkan. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, yang menyebabkan kita jauh dari dimensi kesalehan adalah asyuhru bil fadl. Kalau sudah hapus tamak terhadap dunia harta benda, otomatis muncul penyakit berikutnya, yaitu kikir, pelit terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di antara diri kita sendiri, manakala datang orang-orang yang mohon sumbangan kepada kita, apa yang terjadi dalam fakta kehidupan kita? Benarkah kita menyongsong mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita ini dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang pening? Atau justru sebaliknya, justru kita mengelakkan diri kita dari berbagai peluang-peluang kita untuk melakukan sedekah infak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini maksudnya dibebankan pikiran kita, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merubah sifat-sifat buruk kita menjadi orang-orang yang saleh, insyaallah. Yang keempat, di antara penyakit-penyakit batin kita yang membuat diri kita terhijab tertutup dari dimensi kesalehan adalah ar-riya'u fil amal. Sifat riya, sifat pamer terhadap amalia-amalia, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tidak kita dasari karena Allah, tidak didasari oleh rasa ikhlas ingin mendapatkan balasan dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama al-jannata 'ala kulli ma." Sesungguhnya Allah haramkan surganya pada setiap mereka-mereka yang pamer, yang riya, yang memiliki sifat untuk senantiasa dipuji oleh orang. Ini ma'asyiral hadirin, penyakit-penyakit yang umumnya menggerogoti amalia-amalia dan jalan-jalan kita. Dan yang terakhir, al-ijabu bil hadi, penyakit yang membuat kita jauh dari dimensi kesalahan adalah bangganya kita dengan akal, mengedepankan dan mendewa-dewakan kepandaian serta akal kita. Setiap sesuatu yang tidak masuk akal kita tolak begitu saja. Bahkan dengan sombongnya ia mengatakan, manakala itu berkaitan dengan masalah agama, apapun itu wujudnya, sekalipun ada dalil dan nasnya, selagi tidak masuk akal, ia tolak begitu saja. Seolah-olah akal merupakan satu-satunya tujuan yang harus dia kejar, yang harus dia banggakan. Padahal akal ini begitu lemah, begitu terbatas. Bagaimana kita bisa memikirkan kekuasaan Allah? Bagaimana kita bisa membuka seluruh rahasia-rahasia alamnya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan di balik pinggir ini saja kita tidak mengerti, akal kita tidak menembus apa yang terjadi di balik pinggir yang berada sebelah kanan maupun sebelah kiri kita. Untuk menunjukkan begitu lemahnya, begitu terbatasnya akal kita, maka jangan sampai kemudian kita mengikuti aliran-aliran yang hanya mengedepankan akal dan otak kita. Setiap permasalahan yang tidak masuk dalam akal dan otak kita, kita cuek, kita tidak berikan begitu saja, tidak masuk. Inilah yang membuat kita jauh dari dimensi kesalehan, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka manakala kita berusaha untuk membersihkan batin kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang justru akan menjerumuskan diri kita dalam kehidupan dunia yang sementara, wabil husna kehidupan akhirat yang kekal abadi. Insyaallah kedamaian demi kedamaian, ketenangan jiwa akan kita dapatkan, bahkan keselamatan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat kekal, insyaallah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan dalam momentum yang mulia ini Allah berikan kita akan taufiknya, Allah berikan kita akan hidayahnya, sehingga setiap saat, setiap waktu, setiap momentum kita bisa berpikir, kita bisa merenung bahwa kehidupan seorang muslim itu tidak berhenti dalam kehidupan dunia, namun terus berjalan untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الذي أنار جميع الوجود بمولد سيد الأنام. نحمده من المولى، نحمده من الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم البعث والقيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من أطاعه واتقاه وخاب من اعتداه وعصاه. واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما ولم يزل جاهلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعبدنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر من خلق الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين بجاه سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم خذ أقوال قلوبنا بمشيئتك وأحسن توفيقنا بدوام صدق في إرادتك، وانصر علينا في هذه الساعة رواية هدايتك، وقلدنا من سلوك هدايتك، وتوجنا بتيجان معرفتك، وأمطر علينا من سحائب رحمتك، واسقنا من سحائب محبتك، وأثبتنا في ديوان خاصتك، ووفقنا في ميدان ملاحظتك، وصفي صراطنا ونور أبصارنا، واجمعنا في حضائر القدس وعاجزنا بيدك بنفسك، ولا تقطعنا بغالب عن نفسك. اللهم كان منا لإيمان لا غيرك أو عراض عنك تعودا أو خطأ أو نسيانا فأزله عنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء